Salam adik-adik, selamat pagi, apa kabarnya? Tentunya semua ada dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan adik-adik, kita masih menjalankan protokol kesehatan. Nah, adik-adik masih ingat enggak? Ayo, kita harus menjalankan 3M. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Yang pertama, mencuci tangan, memakai sabun, dan memakai air yang bersih yang mengalir. Dan yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, adik-adik, biarlah kita semua ini, protokol kesehatan ini kita selalu jalankan. Kita makan makanan bergizi supaya imun kita tetap kuat. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah persekutuan Taruna pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, silahkan berdiri. Kita menyanyi dari KMM 43, mari bernyanyi sertaku. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang. Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari permulaan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Serahkan hidupku pada bimbingan, dekatkan diriku kepadamu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Prilly. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus, sebelum kita menerima firman, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu Bapa, karena berkat senantiasa Engkau telah bersama kami, dan pada pagi ini Tuhan, hadirlah di tempat ini, kami siap untuk mendengarkan firman. Berkati Tuhan firman yang kami dengar, biarlah Tuhan dapat masuk dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu ini Tuhan,
Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Jika sudah mendapatkannya, kita akan membacakannya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami didirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Nah, halo adik-adik, shalom, bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga kita selalu sehat ya, dan dalam lindungan Tuhan. Nah, tema pagi ini bertema tentang mendengarkan Mesias. Mendengarkan Mesias. Adik-adik, apa sih arti Mesias adik-adik? Ayo jawab di rumah masing-masing. Apa arti Mesias? Kristus? Ya. Mesias sama dengan halnya dengan Kristus, yang artinya yang diurapi. Ya, yang diurapi, dipilih untuk menjadi penyelamat, juru selamat umat manusia. Ya. Adik-adik, dalam pembacaan hari ini Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36 menceritakan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Ketika Yesus sedang memberitakan Injil dan melakukan mujizat-mujizat di berbagai tempat, dan pada hari yang ke-8 sesudah ia memberitakan Injil itu, Yesus membawa 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ketiga murid inilah Yesus mengajak mereka naik ke atas gunung. Gunung disebut yaitu Gunung Tabor. Dan di sana Yesus sedang berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya serta pakaian berubah menjadi putih berkilau-kilauan, bercahaya. Wah, gimana kalau rasanya adik-adik melihat seperti itu? Dan ketika itu adik-adik, Yesus bertemu dengan 2 orang di sampingnya itu, yaitu ada Nabi Musa dan Nabi Elia. Kakak bertanya lagi, masih ingat tentang Nabi Musa? Siapakah dia? Ya, Nabi Musa itu adalah Nabi Allah. Dan Nabi Musa itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan tentang Nabi Elia ini adalah Nabi Allah yang setia.
Dia tidak mengalami kematian, namun ia terangkat ke sorga. Dan kedua nabi inilah yang berbicara tentang tujuan kepergian Yesus sebagai Mesias yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya sedang tertidur. Dan akhirnya mereka terbangun. Serta terkejut melihat Yesus dalam kemuliaannya bersama dua orang yang bersama di samping Yesus. Dan ketika Petrus melihat betapa menakjubkan pemandangan yang dilihat Petrus, dia sangat terkejut melihat bahwa Tuhan dalam kemuliaannya bersinar, berkilau-kilauan, dan dia ingin mendirikan sebuah kemah yang ada di situ. Satu untuk Yesus dan kedua untuk nabi yang lainnya. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Petrus berharap agar Yesus tetap berada di atas gunung dengan keadaan menakjubkan. Dan pemikiran yang dangkal ini juga yang kelak akan membuat Petrus menyangkal Yesus. Dan adik-adik, datanglah awan, dan sampai awan itu masuk ke mereka. Awan yang sangat besar, dan terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dan setelah itu, Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-muridnya merasakan apa yang dialami mereka, dan mereka tidak tahu dan tidak memberitahu siapapun. Nah, adik-adik, dalam pembacaan ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, pemuliaan Yesus menunjuk pada kebangkitan. Dengan kata lain, peristiwa di atas gunung. Itu tanda yang menunjuk pada pemuliaan yang menyusul pada kebangkitan Yesus. Yang kedua, muncullah dua tokoh perjanjian lama, yaitu Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili nabi-nabi, yang meneguhkan bahwa Yesus orang Nazaret dia sungguh-sungguh Mesias dan siap untuk menderita. Yang ketiga, Petrus tidak tahu paham sepenuhnya. Ia mengakui bahwa Yesus sang Mesias. Namun demikian, bahwa Mesias yang dimaksud untuk menyatakan kemuliaannya, karena ia berusaha agar kemuliaan itu tetap tinggal dan tidak untuk sementara. Dan Petrus tidak mengerti bahwa Mesias tersebut harus turun dari gunung pemuliaan itu untuk menempuh jalan sukar, yaitu ke Yerusalem, karena dia akan menderita dan mati di sana. Keempat, kehadiran Allah dalam awan itu menampakkan suara yang berseru, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Yaitu sebuah proklamasi. Seruan ini mengumumkan bahwa Yesus benar-benar anak Allah, sang Mesias yang dipilih Allah menjadi hamba untuk menderita. Hamba yang menderita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti Yesus bercahaya. Bagaimana adik-adik? Apakah ingin juga bercahaya seperti Yesus? Seperti tema kita pada minggu lalu dalam HUT Pelkat PT yang ke-38, growing and glowing, bercahaya, bertumbuh. Ya, apakah adik-adik mau bertumbuh dan bercahaya? Glowing itu artinya bercahaya, sama seperti Yesus bercahaya. Dimanapun adik-adik berada, dalam segala kehadiran dan tingkah laku adik-adik, dalam keteladanan adik-adik, adik-adik bercahaya. Ketika Tuhan mengutus adik-adik untuk mencapai sebuah prestasi di sekolah atau di mana, apakah adik-adik mau melanjutkannya? Apakah adik-adik mau lanjut atau mundur, menyerah? Dan bagaimana juga ketika adik-adik ingin bertumbuh, growing. Nah, bertumbuh dalam menghadapi tantangan. Bertumbuh dalam menghadapi kesukaran. Ketika ada tantangan, rintangan, bagaimanakah adik-adik menghadapinya? Apakah mau maju atau menyerah? Dan dari sebuah tantangan itu adik-adik,
kita belajar untuk menghadapi. Ketika kita menghadapinya dengan penuh rendah hati dan syukur, dengan sabar, kita akan mendapatkannya. Kita akan bertumbuh, kita sudah belajar bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan. Seperti Kristus adik-adik, di balik cahaya yang ia harus hadapi, ada sebuah tantangan keselamatan, yaitu melalui salib yang ia pikul. Nah adik-adik, masih ingatkah syarat mengikuti Yesus? Ayo sebutkan. Yang pertama, sangkal diri, ikut dia, dan pikul salib. Amin. Firman Tuhan. Kita akan merespon firman Gita Bakti nomor 114, di setiap janjiku. Kita nyanyikan. Di setiap janjiku dan setiap doaku, langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Adik-adik, kita akan satu dalam doa untuk menaikkan doa syafaat. Mari adik-adik di rumah, kita sikap berdoa, mari kita satu dalam doa. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu hingga kami sampai saat ini. Ketika Tuhan kami telah diperdengarkan firman Tuhan, berkatilah Tuhan firman yang kami dengar. Biarlah kami menjadi anak-anak bercahaya, bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Kami tidak mau menyerah, tapi kami mau melanjutkannya, sehingga Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa. Kami yang berada di rumah masing-masing, kami sebagai anak teruna yang berada di rumah masing-masing Tuhan, yang sedang menjalani aktivitas kami Tuhan di rumah masing-masing, Tuhan Yesus berkati dan sertai. Yang mengadakan sekolah di rumah masing-masing, Tuhan belajar di rumah masing-masing, Tuhan berkati kedua orang tua kami Tuhan, yang membimbing kami, memberi kami perhatian. Tuhan sertai orang tua kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, sebagai pencari nafkah, dan membimbing kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang dengaran dan takut akan Engkau. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia kami Tuhan, Indonesia tercinta ini. Tuhan berkati para pemimpin dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah di berbagai pelosok dimanapun berada. Tuhan hadirkan damai sejahtera agar supaya Engkau ada di dalamnya Tuhan, dan kami salah satu sama yang lain saling tolong dan topang menopang. Bapa kekal dalam surga, kami berdoa buat orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus berkati dan sertai yang sedang kelemahan Tuhan. Engkau adalah dokter dari segala-galanya Tuhan, dan juga sedang mengalami isolasi mandiri di rumah Tuhan masing-masing. Tuhan Yesus sertai dan berkati. Kami berdoa buat para dokter tingkat garda ke depan. Tuhan berkati sertai, berikan hikmat mereka, kesehatan dan kekuatan,
agar supaya masih menghadapi Tuhan dengan pergumulan kami ini Tuhan COVID-19, agar supaya Tuhan satu saat kami akan ada pemulihan Tuhan dari virus ini. Bapa kekal dalam surga, kami berdoa juga buat gereja-Mu dan mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, di minggu ini, dari Bapak Pendeta juga bersama pembawa liturgos, pemain musik, teknisi, maupun semua yang ada di sini, kiranya Tuhan Yesus berkati sertai. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami berdoa dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kami bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita diiringi Gita Bakti 87, Aku Bersyukur Padamu Tuhan. Baiknya yang pertama kita nyanyikan sebelum pundi persembahan kita jalankan, dan kita nyanyikan baiknya yang kedua setelah pundi persembahan kita jalankan. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Ayat yang kedua. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Engkau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Adik-adik, mari berdiri, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang kami sudah dengarkan. Biarlah ya Tuhan boleh ajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian umat-Mu. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik, jadilah terang, bercahaya, bertumbuh dalam iman dan pengharapan, serta lakukanlah itu ke dalam kehidupan, di kehidupan adik sehari-hari. Kita menyanyi Gita Bakti nomor 113, Gita Syukur Menggema.
kita syukur menggema naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Adik-adik, kita tutup ibadah kita ini, mari kita satu dalam doa. Inilah kami Bapa, terima kasih atas penyertaan Engkau, karena ibadah ini telah selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah Tuhan ini menjadi dalam kehidupan kami sehari-hari, dan Tuhan tetap sertai kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kak Prilly, Kak Marna Tati mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.